Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di kegiatan pemikir cilik. Kali ini Uma ngajak Nida main ke hutan pinus. Soalnya Nida penasaran banget sama pepohonan yang ada di hutan. Pas di hutan, Uma ngenalin banyak hal ke Nida tentang pohon, khususnya pohon pinus. Seperti ngenalin apa manfaatnya, apa fungsinya bagi alam sekitar, dan yang paling utama adalah siapakah pencipta pohon yang luar biasa ini. Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Awalnya Nida bingung sama lingkungan yang baru dikunjungin ini. Jalan-jalan aja sambil celingak-celinguk, seperti men-scanning area sekitar hutan. Gak lama, wajahnya sudah mulai terlihat ceria dan mulai ngajak main kejar-kejaran sama umaknya. Ya, sepertinya Nida sudah mulai nyaman dengan area sekitar. Nida pun mulai memerhatikan lingkungan sekitar, cari-cari dahan yang jatuh, lalu ngumpulin bunga pinus, atau bisa disebut juga buah pinus. Mungkin karena bentuknya yang unik ya, jadi menarik untuk dikumpulin. Oh iya teman-teman tahu nggak kalau dari sela-sela bongol ini ada benih pohon pinus yang siap ditanam? Biasanya nih ya, prosesnya benih-benih ini tertiup oleh angin atau terbawa oleh serangga mungkin ya, dan jatuh di area yang luas. Lalu turun hujan. Setelah itu muncullah tunas kecil dari benih tersebut, dan lama-kelamaan tumbuh sampai sebesar sekarang ini teman-teman. Kalau kita pikir-pikir, gak mungkin kan semua proses terjadi secara kebetulan. Pasti nih ada yang maha mengatur, sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan sangat teratur. Banyak hal yang belum kita ketahui tentang manfaat-manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tugas kita sebagai manusia di alam semesta ini adalah menjaga dan melestarikan. Jika ingin hasil alam untuk kebutuhan sehari-hari, ambil secukupnya. Dan yang paling penting adalah belajar tentang tumbuhan-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Termasuk pohon pinus. Pohon yang satu ini memiliki manfaatnya tersendiri. Hampir semua bagian pohon pinus memiliki manfaat. Masya Allah. Bagian getah pohon pinus dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyalakan api, sehingga bisa kita gunakan sebagai obor. Getah pohon pinus yang dibakar bisa kita gunakan sebagai pengusir serangga, seperti nyamuk. Bahkan bisa kita gunakan sebagai perekat teman-teman. Nah, kalau kayu pohon pinus biasa digunakan sebagai perlengkapan rumah seperti kursi, meja, dan lain-lain. Bagian daunnya memiliki manfaat sebagai obat alami. Mungkin masih banyak manfaat pohon pinus yang belum kita ketahui. Akhir-akhir ini sering terjadi tanah longsor saat musim hujan. Penyebab utamanya bukan karena hujan itu sendiri. Gak mungkin kan hujan yang turun sebagai rahmat Allah dan penuh keberkahan menjadi penyebab bencana. Biasanya penyebab utamanya karena banyak pepohonan yang ditebang.
Saat turun hujan, banyak air yang menyerap ke tanah lereng gunung. Akibatnya, tanah menjadi semakin berat karena tidak ada pepohonan sebagai penahannya. Akhirnya, tanah pun bergeser, jatuh, dan terjadilah longsor. Dan disinilah peran pohon pinus. Pohon pinus memiliki akar tunggang, yaitu akar panjang yang menancap ke bawah. Ternyata fungsinya dapat sebagai pengikat tanah dan mengurangi kemungkinan erosi karena akar pohon pinus itu mencengkram kuat ke tanah. Bukan hanya itu teman-teman, pohon pinus menyerap dan menguapkan air lebih banyak dibandingkan jenis pohon lainnya, yang membuat tanah cepat mengering. Hal ini bukan berarti buruk teman-teman. Ternyata hal tersebut berguna untuk tanah di kawasan lereng gunung yang rawan longsor akibat terlalu banyak kandungan air. Oleh karena itu, pepohonan pinus yang tumbuh di area lereng gunung dapat mencegah terjadinya longsor. Di sini, Uma jelasin tentang peran penting pohon pinus untuk alam sekitar. Semua bagian di alam ini bekerja sesuai dengan perannya. Kira-kira siapa ya yang maha mengatur semua yang ada di alam semesta ini? Keteraturan yang luar biasa terstruktur ini mustahil dijalankan tanpa adanya Sang Maha Pencipta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat jaiznya yang berhak mengadakan dan meniadakan segala sesuatu di alam semesta ini.